dihitung sampai sekarang ini, peserta sudah pada hadir. Dihitung dengan para peninjau yang memiliki hak suara dan memiliki hak bicara. Karena Kongres biasanya memiliki hak bicara, yang punya hak. Saya juga herannya kalau banyak banget yang hadirin. Kongres Pak. Kongres ya? Kongres. Bukan musda. Saya pikir ya semua udah tahu ya bahwa kita persiapannya sudah 99% gitu ya. 1% itu adalah range to pembukaan. Jadi kalau dihitung sampai sekarang ini, peserta sudah pada hadir. Dihitung dengan para peninjau yang memiliki hak suara dan memiliki hak bicara. Karena Kongres biasanya memiliki hak bicara, yang punya hak suara, yang punya hak bicara, dan peninjau. Itu sudah mencapai 1.200 orang sampai hari ini. Tapi masih bersebagian dalam perjalanan yang akan menuju sini. Saya nggak tahu nantinya akomodasi untuk mereka masih memadai lagi atau tidak. Tapi insya Allah akan bisa tercapai apa yang kita inginkan. Mas, ada bursa yang muncul calon ketua, ada Pak Muldoko, ada Pak Donald Marbun, dan beberapa nama lainnya. Ya, saya kira semua orang tahu dan teman-teman juga tahu bahwa sejak Kongres luar biasa ini dicetuskan, tokoh pertama yang akan diangkat menjadi ketua umum adalah Pak Muldoko. Kalau yang lain-lain silakan, karena kita membuka pintu untuk calon ini, kita buka selebar-lebarnya siapapun yang mau, termasuk Ibu Hasnaini, Haja Hasnaini, Ibu Dr. Haja Hasnaini, yang ketua Partai Emas, yang biarpun masih dalam proses untuk bungam, tapi beliau aktif gitu ya. Beliau juga berminat untuk mencalonkan diri, tapi ya tergantung peserta kan nanti Pak, peserta Kongres. Yang memilih siapa nanti itu adalah hak daripada pemilik suara. Gitu. Berarti belum calon tunggal ya Pak? Ya kita tidak akan melakukan calon tunggal. Itu sesuatu yang tidak bagus kalau calon tunggal itu menutup peluang orang lain seperti kongres-kongres yang sudah berlalu kemarin ini. Bukannya direncanakan aklamasi untuk Pak Muldoko? Kalau semua menyetujui, akan dihitung suara. Suara terbanyak adalah yang akan menjadi pemenang. Bukan soal aklamasi atau tidak. Aklamasi itu akan terjadi ketika tidak ada lagi satu calon pun yang maju. Tapi kita tidak menutup ya Pak? Tapi kami membuka selebar-lebarnya. Ada Pak Marjuki Ali datang sekarang. Dia juga mau berminat untuk menjadi calon. Ada yang lain-lain juga. Kita buka. Peluangnya dibuka lebar-lebar. Mungkin saya juga mau maju sebagai calon. Kenapa tidak? Kalau DPD provinsi Pak, berapa yang ikut jadi peserta? Kalau DPD provinsi itu memang saya nggak terlalu menghafal karena memang itu di bagiannya lain-lain gitu kan. Saya cuma bagiannya adalah berhadapan dengan teman-teman wartawan yang punya kamera dan punya mikrofon. Ya, iya ya. Pak Muldoko sudah hadir Pak? Ya, insya Allah sebentar lagi. Satu-satu kita bertanya. Ada upaya Pak, ada upaya yang mau dilakukan oleh DPD Demokrasi Pak
supaya apa itu bubar katanya Oh enggak, itu terserah saja kan. Kita masing-masing punya otoritas. Mereka mungkin merasa punya otoritas karena memang mereka ada di daerah sini. Tapi semuanya ini berlangsung sesuai dengan aspek legalitas yang ada. artinya izin sudah Anda tahu ya, Anda punya anak mau pesta sunatan, ada izinnya. Apalagi kongres. Berarti izin dari tim Satgas Covid dan polisi sudah ada, Pak ya? Ya Anda tahu sendiri itu Anda dari Satgas Covid itu datang ke sini kan untuk melihat bagaimana caranya pengaturannya dan lain-lain. Katanya kongres selenggarakan oleh kader-kader yang sudah dipecat. Gak ada urusan kader dipecat itu, saya kasih tahu sama Anda sebagai wartawan ya. Memecat seseorang itu prosesnya lama ya. Anda masih ingat Fakri Hamzah? Dia dipecat sebagai kader anggota dari PKS ketika dia masih duduk sebagai wakil ketua DPR. Berapa tahun dia duduk di situ. Jadi nggak segampang orang bilang pecat. Saya sekarang siap untuk dipecat, tapi nggak bisa ujung-ujung dipecat gitu aja. Emangnya moyangnya yang punya negara ini untuk memecat orang gitu. Siapa yang membuat Partai Demokrat ini? Kita semua yang buat, bukan satu orang yang buat untuk memecat orang gitu. Ya. DPC, DPD, dan kemudian pemilih hak suara juga, dan juga peninjau. DPC, DPD memilih hak suara Pak ya? Ya. Itu berapa persen hak suara yang datang kemarin Pak? Kita menghitung sudah di atas 2/3. Dari jumlah suara yang harus ada, itu sudah di atas 2/3. Jadi kongres ini kan akan berlangsung sesuai dengan aspek legalitasnya adalah 2/3 dari jumlah suara. Kalau hitung-hitung mau lebih rendah lagi, 50% ditambah 1 lah. Tapi kita hitung 2/3 lah gitu kan. Sudah memadai dan saya kira tidak ada masalah lagi untuk hal-hal yang krusial gitu. Kalaupun ada orang-orang yang mengatakan mau dibubarkan, silakan saja, kan ada aparat keamanan. Kita berpikir kepada masalah hukum, kita berpikir kepada masalah keamanan, dan semuanya itu ada aspek legalitasnya gitu. Makanya saya bilang tadi ke Anda, orang mau bikin pesta sunatan aja ada izinnya kok. Apalagi membuat kongres gitu. Pembuktian suara sahnya mereka memiliki SK di mana? Itu proses ada dalam anggaran rumah tangga. Saya tidak dibilang itu untuk mengatakan dia atau tidak kepada Anda. Terkait beberapa petinggi Partai Demokrat yang menyatakan bahwa kongres ini ilegal, itu gimana tanggapan? Terserah mereka, itu mereka punya mulut, ya kan ya. Kalau mulutnya itu juga sama juga. Sekarang kalau orang ngomong apa ya terserah, mau tanggapi atau tidak.